Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Agil, NPM A1J022013 dari 2A Prodi Pendidikan Nonformal. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. A. Perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana, harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis, sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya, dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Andang 2014-25. Perencanaan adalah bahwa pada dasarnya, perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, pelaksanaan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. B. Perorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun proses organizing, pertama, perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. 2. Penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah 1. Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan, dan 2. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. 3. Perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. 4. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi. 5. Departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah 1. Setiap pengorganisasi memerlukan pengkoordinasian, dan 2. Setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Yang keenam, pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Yang ketujuh, staffing. Merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Yang terakhir, facilitating. Merupakan proses terakhir dalam menyusun organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. C. Penggerakan. Penggerakan actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, controlling. Actuating dianggap sebagai instasari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Baharudin 2010-106. D. Pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula, pengawasan terhadap aktivitas, penjadwalan, dan ketetapan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output, standar produk yang diinginkan,
Syarifuddin 2005 111. Adapun 3 tahap kegiatan. Yang pertama, tahapan penetapan alat pengukur standar. Yang kedua, tahapan pengadakan penilaian evaluated. Yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Sasaran pengawasan menjamin hal-hal berikut. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi dimaksud. 2. Anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. 3. Para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. Keempat, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Kelima, standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Keenam, proses kerja ditaati oleh semua pihak. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.